Siapa namanya, Dek? Usianya kok, Dek? Mana sih dia tinggal? Kok aja lah dalam Ini kan tertulis. Udah tahu. Jadi kalau melihat kasus itu, saya kira bisa saja diasumsikan bahwa pelaku ini memang motif utamanya adalah untuk mendapatkan kebutuhan pokok itu gitu ya. Jadi tidak bermaksud melakukan penculikan dalam arti sebenarnya. Tetapi kita tidak bisa melihat kasus kejahatan yang dialami oleh anak hanya dalam konteks yang sederhana seperti itu ya, karena pasti ada unsur trauma yang dialami oleh anak ketika dia diculik dari keluarganya, ya, kemudian dibawa oleh orang asing dan kemudian dititipkan di sebuah warung, katakanlah seperti itu, dan itu bukan satu kejahatan yang sederhana, artinya itu sangat serius karena akan punya implikasi terhadap psikologis atau trauma dari si anak, begitu Mbak. Dengan melihat pola dari kejahatan yang dia lakukan, sebenarnya agak kurang tepat juga kalau dikatakan itu adalah bentuk perdagangan, dan kalau dikatakan penculikan itu juga tidak sebenarnya, karena tidak ada keinginan untuk meminta tebusan. Tapi dengan melihat siapa yang menjadi korban dan apa implikasi dari perilaku yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, maka jelas ini adalah sebuah kekerasan dalam bentuk yang khusus gitu ya. Kekerasan dalam bentuk yang dalam tanda petik yang unik lah yang dia lakukan terhadap anak gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi anak, ini jelas violent ya, jelas sebuah kekerasan dalam arti fisik, mungkin dia diculik secara paksa katakanlah seperti itu dan pada saat dia bermain, atau dalam arti psikologis karena dia berada di bawah kekuasaan orang yang asing gitu ya. Ya, saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini adalah kekerasan yang motifnya itu purely ekonomi. Kalau kita bicara bagaimana cara mengurangi tindakan seperti itu, ya ini kan berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat kita saat ini. Kecuali apabila kejahatan yang sedang kita bahas ini adalah penculikan dalam arti sebenarnya ataupun perdagangan manusia dalam arti sebenarnya. Artinya ini sudah berkaitan dengan satu tipologi kejahatan yang serius dan dilakukan oleh habitual kriminal namanya, orang-orang yang memang sudah profesional. Dari sisi korban, apa yang mesti dilakukan? Kuncinya ada pada perlindungan. Nah, perlindungan ini tentu ada levelingnya ya. Ada leveling yang dilakukan oleh negara, ada level yang dilakukan oleh masyarakat, ada level yang dilakukan oleh keluarga. Dalam konteks anak, tentu level pertama ini menduduki posisi yang sangat penting. Jadi saya kira untuk mencegah kejahatan seperti ini terjadi kembali, maka yang perlu dilakukan adalah memastikan anak berada dalam situasi yang aman tiap aktivitas yang mereka lakukan.